Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Interaction Design. Nah, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman saya. Nama saya Dimas Akbar, NIM saya 181080200 119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lovi Retno, NIM 1810802000092. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Saya Radita Fitra Mardatila, NIM 1810802000277. Nama saya Diva Putri Anasya, NIM 099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Khalifah, NIM 138. Oke, cukup untuk perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang sudah kami kerjakan. Oke, yang pertama dari teman saya terlebih dahulu akan mempresentasikan materi yang pertama. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Interaction Design Support. Yang pertama, pengenalan dulu, introduction-nya. Banyak produk yang mengharuskan pengguna berinteraksi dengan mereka, seperti smartphone dan situs jejaring sosial. Maksudnya, jika orang membuat suatu produk, pasti mengharuskan pengguna produk tersebut dapat berinteraksi dengan mereka yang juga pengguna produk tersebut melalui situs jejaring sosial, handphone, dan banyak sekali media yang lain yang sudah dirancang, terutama dengan pengguna di pikiran. Selanjutnya, mereka umumnya mudah dan menyenangkan untuk digunakan. Jadi bagaimana produk tersebut digunakan itu dapat membuat nyaman penggunanya, dapat membuat senang penggunanya. Tujuan utamanya yaitu desain interaksi. Tujuan utama dari desain interaksi itu untuk mengurangi aspek negatif. Jadi bagaimana aspek positif tersebut dimasukkan semua. Tujuan utamanya supaya aspek negatifnya itu dapat dikurangi. Lalu untuk interaction design sendiri itu apa sih? Jadi kita merancang produk interaktif. Jadi bagaimana produk tersebut dapat berinteraksi dengan masyarakat umum, untuk mendukung cara orang berkomunikasi. Jadi tidak hanya sebuah produk yang sudah produk saja gitu, tidak, tapi gimana caranya produk tersebut dapat mendukung orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Lalu selanjutnya ada supporting the design process. Untuk mendukung sebuah proses desain perlu digunakan teknik dan tools. Yang pertama, menggunakan software diagramming, seperti ER atau DFD editors. Lalu yang kedua, didiskusikan dalam tim. Jadi tim yang akan menciptakan produk tersebut harus berdiskusi dulu bagaimana untuk mematangkan produk yang akan atau desain yang akan dikerjakan. Lalu yang ketiga, mengevaluasi dan memilih alternatif. Jadi jika ingin membuat sebuah desain, jika desain tersebut nantinya akan dipasarkan atau dipublikkan ke masyarakat luas, perlu digunakan alternatif juga. Jadi sebagai jaga-jaga, kalau desain yang pertama ini tidak diterima, maka desain kedua itu sebagai perbaikan. Lalu yang keempat, gunakan software yang mendukung, misalkan untuk membuat tampilan layar, icons, dan lain sebagainya. Jadi software yang digunakan itu mungkin yang lebih mendukung
atau fitur-fiturnya lebih lengkap lagi, supaya dapat diaplikasikan untuk membuat desain yang lebih baik lagi. Lalu good and poor design, jadi baiknya sama nggak baiknya desain itu kayak gimana sih? Nah, perhatian utama dari desain interaksi adalah untuk mengembangkan produk interaktif itu dapat digunakan. Jadi bagaimana desain interaksi itu dapat membuat orang itu dapat berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, secara umum maksudnya mudah dipelajari, efektif, mudah digunakan maksudnya, dan memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Jadi pengguna yang menggunakan produk ini itu dapat memiliki pengalaman yang menyenangkan. Nah, lalu tempat yang baik untuk mulai memikirkan cara mendesain produk-produk interaktif yang dapat digunakan adalah membandingkan contoh-contoh WLAN yang dirancang dengan buruk. Maksudnya kita tuh membandingkan produk yang akan kita gunakan dengan produk lain. Apakah untuk sebagai pembandingan apa sih yang perlu kita rancang. Lalu selanjutnya ada supporting designers. Jadi cari designers yang berpengalaman. Jadi untuk mensupport sebuah desain itu diperlukan designers yang berpengalaman. Jadi memiliki pengalaman yang banyak di dalam segala bidang, mungkin sangat baik. Nah, gunanya nanti supaya desain yang kita buat itu dapat menarik perhatian masyarakat umum. Lalu gunakan pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya. Jadi sebelumnya jika kita sudah membuat sebuah desain, tapi desain itu mungkin kurang diterima di masyarakat umum, baiknya kita ambil sisi positifnya supaya kita dapat membuat desain yang lebih baik lagi. Mungkin apa yang perlu diperbaiki di desain yang selanjutnya. Lalu bagi masalah menjadi modul-modul yang cukup sederhana. Jadi mungkin masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang kurang dari desain tersebut kita jadikan sebagai modul-modul, atau mungkin dijadikan sebagai mind map. Seperti itu boleh juga mind map. Nanti masalah tersebut bagaimana cara memecahkannya. Jadi dipecahkan di dalam tim. Jadi kerjasama tim juga diperlukan. Buat desain alternatif seperti yang dijelaskan di sebelumnya, desain alternatif ini sangat mungkin ya bisa dibilang penting, karena jika desain yang pertama tidak dapat diterima atau mungkin ada kekurangan, desain kedua akan menyanggah desain yang pertama, seperti itu. Nah, mengevaluasinya dan memilih yang terbaik. Jadi desain yang sebelumnya itu dievaluasi, apa sih yang kurang, seperti itu. Lalu membuat prototype dan memahami masalah utamanya sehingga hasilnya bisa usable. Maksudnya hasil bisa usable itu nantinya desain tersebut dapat diaplikasikan, jadi dapat diaplikasikan ke produk yang dapat diterima di masyarakat. Nah, desain berdasarkan ide yang ada. Jadi diperlukannya sebuah inovasi dari pola pikir manusia yang mana dapat membuat sebuah ide atau membuat sebuah desain yang sangat kreatif, seperti itu. Desain rasional adalah alasan yang menjadi latar belakang suatu software. Desain ini didokumentasikan sebagai sebuah deskripsi yang terpadu dari sistem yang kita kembangkan. Definisi dari desain rasional yaitu kumpulan dari berbagai keputusan desain yang selama proses pengembangannya suatu sistem disertai dengan alasan mengapa keputusan tersebut yang dipilih. Tujuan dari desain rasional adalah untuk membantu desainer dalam proses pengembangan suatu sistem.
dibagi menjadi beberapa bagian orang yang handal dalam bidangnya. Di sini ada software maintainers, trainers, marketing personnel, new staff in development team, design team member, dan end user. Di sini software maintainers yaitu adalah bagian dari software development life cycle. Software maintenance dilakukan di akhir pembuatan software. Bagian ini kadang terabaikan, padahal maintenance adalah hal yang penting dan harus ada dalam suatu proyek pembuatan software. Pada software engineering book dijelaskan mengenai software maintenance secara rinci, bahkan Swebook sudah di breakdown ke dalam beberapa sub area. Definisi software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan, atau biasanya after the delivery of software. Yang kedua, trainers. Trainers di sini adalah untuk orang yang masih awam di bidang desain rasional. Marketing personal adalah bertugas untuk membantu mempromosikan desain rasionalnya, membuat keputusan-keputusan apa yang harus dibuat. New staff in development team yaitu sekumpulan orang-orang pintar yang ahli di bidangnya. Mereka adalah para pekerja intelektual, bukan kuli yang harus kerja sesuai dengan instruksi. Development team berkomitmen untuk selalu mengedepankan kualitas. Yang desain team member yaitu bagian yang bertugas membuat desain rasionalnya. End user adalah untuk mempersiapkan supaya desain rasional sudah siap untuk mencapai penggunanya. Desain rasional tips. Ini ada 4 tips yang harus ada. Yang pertama, jangan mendokumentasikan terlalu detail. Yang kedua, mendokumentasikan yang utama. Ketiga, mendokumentasikan keputusan-keputusan yang sulit. Yang keempat, dokumentasikan analisa dari masing-masing alternatif. Di sini pada intinya adalah yang harus didokumentasikan atau didahulukan adalah bagian yang intinya saja. Dokumentasikan yang utama ini dimaksudkan mendokumentasikan pada bagian tertentu saja, bagian inti yang merupakan fungsi pokok dari desain rasional. Mendokumentasikan keputusan yang sulit, memilih keputusan yang harus dicapai dulu, yang bisa dicapai, baru mendokumentasikan keputusan yang sulit. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumentasikan analisa dari masing-masing alternatif. Ini maksudnya adalah menjelaskan secara rinci beserta contohnya tentang analisa dari masing-masing alternatif. Dokumentasi desain rasional. Issue based information system, design space analysis, claim analysis. Dokumentasi desain rasional. Issue based information system adalah pendekatan berbasis argumentasi untuk mengklarifikasi masalah rumit, tidak jelas yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemahaman, perencanaan, dan desain sebagai proses argumentasi dari desainer dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain menyebabkan penggunaan issue based information system dalam dasar pemikiran desain. Design space analysis. Design space analysis atau DSA ditujukan untuk membantu perancang perangkat lunak beralasan tentang desain secara individu dan kelompok.
dan untuk menghasilkan representasi yang dapat membantu orang lain memahami mengapa desain yang dihasilkan seperti itu. Pekerjaan terutama berfokus pada desain HCI yang jauh lebih informal, lebih suka terbuka, dan lebih sedikit dipahami daripada beberapa domain lain. Yang ketiga, claim analysis. Claim analysis adalah pernyataan yang ditafsirkan sebagai saran desain diperiksa dengan cermat setiap klaim terkait dengan manfaat dan kelemahan. Keputusan terdokumentasi secara sistematis didukung oleh teori yang relevan dengan situasi saat ini. Yaitu ada issues, positions, dan arguments. Isu yaitu dimulai dari sebuah pertanyaan, yaitu contohnya sebaiknya memakai warna apa dalam desain tersebut. Kemudian ada positions, yaitu jawaban dari pertanyaan issues. Contohnya, ingin memilih warna merah atau putih. Jika jawabannya memilih warna merah, maka itu adalah positions. Kemudian yang terakhir ada argumen. Argumen di sini bisa juga timbulnya sebuah pertanyaan lainnya dan bisa juga timbulnya sebuah pendapat. Contohnya, jika memilih warna merah, maka warna merah tersebut tampak terlihat menarik untuk dipandang. Tetapi sulit juga untuk mencari foreground-nya. Jika ingin memilih warna putih, maka warna tersebut tampak terlihat lebih netral. Kemudian slide selanjutnya yaitu design space analysis. Pada design space analysis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dengan menggunakan design space analysis ini lebih disukai atau lebih banyak dipakai oleh semua pengguna. Kemudian yang kedua, dalam menggunakan desain ini juga dapat ditampilkan dalam beberapa alternatif. Kemudian yang ketiga, ada proses dari desain tersebut, juga termasuk mengidentifikasi bagaimana tujuan dalam penggunaannya dan bagaimana hambatan-hambatan yang saat menggunakannya. Pada slide selanjutnya, ada design space analysis notation. Pada design space analysis notation ini menjelaskan tentang QOC, yaitu question, option, dan kriteria. Yang pertama, question, yaitu menanyakan sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian yang kedua, option, yaitu menjelaskan sebuah jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Jadi jawaban yang telah dipilih, maka jawaban tersebut dapat dijelaskan secara jelas. Kemudian yang ketiga, kriteria, yaitu menjelaskan tujuan dari option tersebut yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah argumen. Pada slide selanjutnya, contoh design space analysis, yaitu contohnya desain Ando pada multi-user text editor. Dari desain Ando pada multi-user text editor ini dibagi menjadi 2 versi,
yaitu versi Ando dan versi software. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dua versi Undo. Versi Undo yang pertama yaitu relative to the individual, yaitu pengguna individu dapat melakukan undo hanya pada kegiatannya sendiri. Nah, maksudnya yaitu kita sebagai pengguna individual bisa melakukan interaksi undo pada kegiatan yang ingin dilakukan. Contohnya saat ingin membuat desain dan terdapat kesalahan pada desain tersebut, kita sebagai pengguna dapat menggunakan atau melakukan sistem interaksi dari undo tersebut. Jadi kesalahan tersebut dapat diganti atau diubah dan di-undo sebelum yang dilakukan. Versi undo yang kedua yaitu relative to the document, yaitu undo dapat dilakukan tanpa melihat siapa yang melakukan kegiatan sebelumnya. Maksudnya yaitu sistem interaksi undo bersifat fleksibel untuk siapapun yang menggunakannya. Saat menggunakan desain yang terdapat kesalahan, maka dapat dilakukan sistem interaksi undo sebagai solusi. Apakah sebelum desain yang dibuat itu sudah dikerjakan? Dan jika desain yang dibuat atau dikerjakan itu jika memiliki kesalahan, maka bisa melakukan undo agar tahu letak kesalahannya ada di mana. Kemudian saya menjelaskan yang dua versi software. Versi software yang pertama yaitu first release, yaitu single insertion point, dengan mengontrol pengguna dengan suatu tindakan yang eksplisit. Maksudnya yaitu di saat kita sebagai pengguna dapat mengontrol suatu tindakan, yang mana tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara eksplisit atau dengan jelas dan to the point, langsung pada keintinya saja. Kemudian versi software yang kedua yaitu second release, multiple insertion point. Setiap pengguna dapat melakukan aksi secara simultan. Maksudnya yaitu di saat ingin membuat sesuatu, contohnya mengedit gambar atau yang lainnya, kemudian melakukan penggunaan second release. Jadi membuat dua multitab dengan menggunakan software yang sama. Contohnya menggunakan CorelDRAW. Di situ dapat dilakukan edit gambar secara bersamaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis, claim analisis. Oke, yang pertama, apa itu claim analisis? Claim analisis adalah membuat dokumentasi dengan menuliskan sebuah skenario dari kegunaan sistem dan analisanya. Jadi artinya seperti ini. Kita ingin membuat sebuah desain interaksi contohnya. Maka terlebih dahulu kita merancang atau membuat sebuah langkah-langkah dari interaksi yang kita buat dan menganalisa setiap sistem yang sudah dirancang. Oke, yang kedua tentang tujuan utamanya adalah mengidentifikasikan bagaimana sistem dapat memberikan support yang positif pada pemakai. Jadi tujuannya juga bisa mempermudah bagi para user, dan apa yang didapatkan oleh user sangat berguna sehingga user dapat merasakan sistem interaksi yang sangat bagus. Oke, selanjutnya, misal jika program kecil atau sederhana, maka prosesnya cepat. Jika mau programnya kompleks, maka prosesnya lama. Oke, saya jabarkan seperti ini.
Contoh pada sebuah aplikasi HP atau semacamnya di laptop atau komputer. Pada program game seperti Super Mario Bros. Memang sangat sederhana dan sangat kecil programnya dan tidak terlalu susah untuk pembuatannya, sehingga proses pembuatannya cepat. Berbeda seperti game PUBG, Free Fire, Call of Duty dan lain-lain, atau juga aplikasi chat yang bisa untuk eh, video call atau telepon. Maka programnya sangat lama untuk pembuatannya. Akan tetapi, hal yang terpenting apa yang telah kita lakukan dari sebuah atau sekian progres hanya untuk membuat para user merasa senang dan nyaman yang telah kita berikan dari sistem interaksi. Nah, selanjutnya oke, saya akan menjelaskan tentang sebuah contoh interaction design. Yang pertama pada aplikasi sosial media. Nah, contohnya seperti ini. Oke, pada aplikasi sosmed atau sosial media, seperti yang kita ketahui banyak macam-macam sih aplikasi sosmed, yaitu seperti IG atau Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, BBM, dan WeChat. Dan mungkin banyak hal lagi seperti aplikasi sosmed di luar sana. Cuma yang saya ketahui cuma itu sih. Oke. Di situ banyak hal yang didapatkan oleh user atau kita sendiri. Seperti kegiatan apa saja yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh user bisa dipublikasikan kepada semua orang. Dari sekian foto atau video, apapun yang bisa dinikmati oleh user lainnya. Oke, yang selanjutnya contoh interaction design yang kedua pada split bill tagihan. Jadi pada aplikasi ini kita atau sistem interaksi ini kita dapat menerima tagihan yang kita dapatkan saat pembelanjaan atau mungkin transfer uang atau semacamnya, sehingga untuk mempermudah bagi para user dan tidak perlu ke bank lagi untuk pembayaran tagihan. Hanya cukup menggunakan sebuah program yang telah dirancang pada sistem interaction design. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga pada e-commerce atau yang kita kenal mungkin toko online. Nah, di sistem ini kita dapat melihat produk-produk apa yang diperjualkan oleh dari sekian-sekian toko yang ada di toko online tersebut. Misalnya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain. Nah, apa yang kita dapatkan di situ? Kita dapat melihat produk yang akan kita beli atau yang kita carilah. Misal saya akan mencari sebuah handphone baru. Nah, kita hanya cukup memasukkan kode atau nama HP di tempat pencarian dan tidak akan lama akan muncul HP yang akan kita cari, yang kita inginkan. Nah, di situ kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari harga, tipe, spek dari setiap HP, dan juga bisa jual beli sih kalau menurut saya. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan pada contoh-contoh dan materi yang tadi, sistem analisis. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah pengucapan pada pembahasan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman punya pertanyaan, silakan tolong bertanya.
kami akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.